kita di channel yang perlu imajinasi rumah gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Menjadi orang baik itu biasa, menjadi orang biasa itu baik, tapi menjadikan kebaikan sebagai suatu kebiasaan, nah itu baru luar biasa. Hidup hanya sekali, mari selalu kita bikin berarti. Hidup hanya sesaat, ayo kita tebar banyak manfaat. Teman-teman, hari ini Bang Kica ingin sharing review mini aviary yang saat ini lebih kurang sudah 3 bulan jadi sebelumnya Bang Kica ingin menceritakan kembali bahwa mini aviary ini dibuat sebenarnya sebagai jalan keluar dari masalah yang muncul belakangan. Jadi ini adalah taman belakang rumah yang luasnya lebih kurang 3 kali 7 meter dan di dalamnya ada kolam ikan dengan lebar 1,6 meter dan panjangnya 3,5 meter. Kolam ini Bang Kica buat lebih kurang 12 atau 13 tahun yang lalu. Saat itu Bang Kica belum punya cucu. Dan kedalaman dari kolam ini itu yang jadi masalah. Kedalamannya lebih kurang 1,6 meter dengan ketinggian air itu 1,5 meter. Nah, di belakang kolam ada kandang burung, lebarnya 1,2 meter dan panjangnya lebih kurang 2,5 meter. Dan taman ini terbuka ke akses keluar udara dan itu cukup membantu untuk menyegarkan sirkulasi udara di rumah selagi kita berada di tengah-tengah Jakarta yang padat. Nah, masalah muncul pada saat cucu Bang Kica. Jadi sekali lagi waktu membuat kolam tidak terpikirkan bahwa Bang Kica akan mempunyai cucu. Cucu datang ke rumah kakeknya dan asik bermain dengan ikan, tiba-tiba kecebur. Teman-teman bisa bayangkan, cucu yang masih usia 3 tahun kecebur di kolam yang dalamnya 1,5 meter. Untungnya cucu selalu didampingi oleh baby sitternya dan posisi kolam juga ada di antara ruang makan dan ruang keluarga. Jadi cepat ketahuan bahwa ada yang kecebur. Nah, itu problem pertama. Problem kedua adalah karena taman ini akses keluarnya itu tidak Bang Kica sekat dengan tembok tertutup, tapi dengan teralis, maka tikus bisa masuk. Dan memang tikus tidak bisa masuk ke rumah karena di teras taman ini ada lagi pintu yang posisinya ke dalam rumah dan itu selalu Bang Kica tutup pada malam hari. Tetapi tikus masuk ke taman ini dan kejadiannya beberapa ekor burung piaraan dimakan. Jadi akhirnya Bang Kica ambil keputusan makeover taman belakang ini menjadi mini aviary. Dan jadilah seperti ini. Dan ini adalah review 3 bulan. Mini aviary ini Bang Kica isi dengan burung-burung endemik dalam negeri, endemik asli Indonesia, dan Bang Kica mengutamakan burung kecil seperti ciblek, berenjak, dan preci. Lalu belakangan Bang Kica mencoba mengisi burung yang agak besar lagi, endemik Nusa Tenggara, yaitu burung samyong. Lalu apa yang terjadi ketika burung-burung ini dikumpulkan di satu alam ini? Nah, Bang Kica bisa mengamati ada burung yang sejatinya bersahabat dengan burung lain. Jadi mereka tidak masalah berada dalam satu teritori sempit. Tetapi ada burung yang pada saat musim kawin itu mereka agak galak dan mendominasi wilayah-wilayah tertentu, terutama yang dekat-dekat makanan. Barangkali ini bagian dari cara mereka untuk meyakinkan diri kalau mereka punya anak nanti, mereka harus amankan sumber daya pangan mereka. Akhirnya berdasarkan seleksi alam tersebut, beberapa burung Bang Kica pisahkan di kandang yang ada di dalam mini aviary ini, ya, kandang yang lama yang kebetulan belum Bang Kica bongkar. Kembali ke soal bagaimana keadaan mini aviary setelah 3 bulan. Alhamdulillah burung-burung sehat, ceria, dan rajin berkicau. Kemudian makanan yang Bang Kica berikan adalah jangkrik. Bang Kica khusus melihara burung-burung yang
makanan utamanya adalah serangga. Dan Bang Ica menghindari untuk memelihara burung yang makanannya buah, karena ini menyangkut kotoran. Burung pemakan buah cenderung kotorannya basah dan berbau. Bukan tidak ada burung pemakan buah. Bang Ica memelihara sepasang peci yang makanannya pisang, tetapi okelah, kotorannya masih bisa diatasi, dan peci juga bisa memakan serangga. Teman-teman yang berbahagia, kenapa Bang Ica senang memelihara burung? Nah, ini juga untuk menjawab kritikan beberapa teman yang menyatakan bahwa bukankah itu menzolimi sesama makhluk, burung yang bebas merdeka di alam liar sana, lalu kita kerangkeng menjadi alat pemuas, katakanlah, keinginan, kemauan kita. Dalam satu sisi Bang Ica sangat setuju dengan teman tersebut, tetapi di sisi lain Bang Ica juga punya argumentasi, bukan menjadi alat pembenar, tetapi setidak-tidaknya dalam kondisi kekinian justru memelihara burung dalam kandang besar, bukan kandang kecil, lalu menempatkan mereka secara berpasang-pasangan, itu bagian dari cara kita untuk menjaga eksistensi dari burung tersebut. Karena kita tahu semakin hari burung-burung liar yang ada di luar sana itu diburu oleh para orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan komersial. Dan tentu kita tidak sepenuhnya bisa menyalahkan mereka. Ini imbas dari begitu tingginya permintaan pasar dan begitu susahnya untuk mencari penghidupan. Apa yang bisa dilempar ke pasar dan itu bisa menjadi uang untuk mempertahankan hidup, tentu orang akan melakukannya. Nah, kembali ke soal argumentasi. Jadi Bang Ica berargumentasi bahwa kalau kita memelihara burung dalam tempat yang nyaman, kemudian kita tempatkan mereka berpasang-pasangan, makanan mereka kita jamin, lalu keamanan mereka kita jamin, dan kesehatan mereka kita perhatikan, antara lain dengan membersihkan kandang secara periodik, rutin, dan tidak pernah stuck suplai makanannya. Tentu itu bagian dari kontribusi kita terhadap burung dan apa yang kita harapkan dari burung. Burung bagi Bang Ica itu satu sebagai simbol kebebasan. Jadi bukan berarti Bang Ica senang kebebasan tetapi dengan cara memerangkap makhluk lainnya. Tidak. Yang Bang Ica maksud adalah Bang Ica memerangkapnya di tempat yang mudah-mudahan saja mereka nyaman. Dan memang terlihat dari keberanian mereka bertengger di bahu Bang Ica, ketidaktakutannya berada di sekitar Bang Ica, itu menunjukkan bahwa mereka merasa aman. Burung adalah makhluk yang punya sejuta kicau dan mereka tidak pernah hirau dengan kicau burung lain. Memang ada burung yang punya keahlian khusus untuk meniru kicauan burung lain, tetapi kicauan asli mereka tidak pernah hilang. Jadi ini adalah simbol kemerdekaan. Sebesar apapun ukuran, seburuk apapun bunyi kicauan, mereka tetap akan berkicau. Begitulah seharusnya manusia merdeka. Jadilah autentik, apa yang kita pikirkan baik, kemudian tidak ada ketakutan bagi kita untuk mengeluarkannya. Sepanjang yang kita keluarkan adalah satu kebenaran, tidak menyakiti pihak lain. Jadi ini satu soal kicau burung. Dua, soal perilaku burung, animals behavior. Burung sejatinya adalah makhluk yang menurut Bang Ica ada toleransi. Mereka hidup banyak hanya dalam hal tertentu, pada saat mungkin musim berkembang biak, tentu mereka harus mengamankan pasokan makanan yang kalau anak mereka nanti lahir, mereka harus yakin mereka bisa membesarkannya, memberikan yang terbaik buat anak-anak mereka. Dan itu ya bagi kita itu sangat human nature. Jadi itu adalah animals nature. Teman-teman, apakah teman-teman senang memelihara burung atau binatang lainnya? Dan kesenangan itu harus kita balas dengan memberikan yang terbaik pada binatang piaraan kita. Atas kehendak kita lah mereka ada, dan mereka sepenuhnya adalah tanggung jawab kita, keamanannya, pasok makanannya, dan kesehatannya. Kembali ke soal mengerangkeng burung. Kita mau bertanya, apakah ada makhluk di dunia ini, bukan hanya binatang, yang tidak terpenjara? Bahkan kita yang mengklaim diri sebagai manusia lepas, manusia bebas, sejatinya terpenjara.
terpenjara oleh pekerjaan? Bukankah kita takut tidak mencapai target yang dibebankan? Bukankah kita takut mendapatkan SP karena terlambat, terpenjara karena barang dagangan? Jadi intinya kita semua terpenjara, dan mari dalam keterpenjaraan kita ini tetap berpikir bahwa sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan, selalulah kita mendengarkan apa yang Tuhan ingin kita lakukan, yaitu sebagai khalifatullah, untuk memberikan yang terbaik bagi alam dan sekitarnya. Bukankah sebaik-baik manusia adalah orang atau manusia yang banyak manfaat kepada orang lain? Baik teman-teman, daripada panjang kicau ini, sejatinya ini hanya review 3 bulan ini, hari ini selesai. Pak Bica akan akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan harus tetap semangat dong.